Yo, balik lagi sama gua Pep GX, salah satu ambasador Peak Network. Sebelumnya gua udah pernah ngejelasin Peak Network itu apa di video sebelumnya ya. Namun gua mau ngejelasin sedikit lagi apa sih Peak Network itu. Peak adalah project Devin dan RWA yang memiliki network atau blockchain sendiri, yaitu Peak Network. Untuk penjelasan Devin dan RWA mungkin bisa dilihat dari video sebelumnya ya. Proyek ini juga memiliki speed yang cukup lumayan dengan berskala 10.000 transaksi sampai dengan 500.000 transaksi per second untuk TPS-nya sendiri. Dan fee-nya sendiri yaitu sangat murah ya. $0,0025 atau setara dengan 4 rupiah. Selain itu, pihak juga menjembatani rute Ethereum virtual machine yang bisa disebut dengan EVM layer 2-nya Ethereum. Selain Ethereum, pihak juga bisa menjembatani dari blockchain Cosmos, Binance, Solana, serta beberapa blockchain yang bisa melalui wormhole. Pihak juga memiliki dua network, yaitu Crash sebagai Canary Network dan juga sudah memiliki governance token sendiri, yaitu token Crash yang sudah listing di Checkmax. Serta test chain yaitu seperti Agung Network sudah menjadi salah satu chain testing untuk berkelangsungan Peak Network sendiri. Nah, setelah bahas Peak, mungkin kita mau bahas fundamentalnya dulu. Di sini ada beberapa fundamental yang cukup menarik yang akan saya bahas sedikit, yang saya tahu dan saya bahas dari sini. Fundamental Peak itu memiliki 3 yang cukup menarik kita bahas. 1. Fundamental Peak dirancang untuk disesuaikan dengan meningkatnya penggunaan dan adopsi. Inti dari desainnya adalah arsitektur yang tangkas dan adaptif yang mampu berkembang untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dan para pembuat dan penggunanya. Skalabilitas ini memastikan bahwa Peak tidak hanya melayani kebutuhan saat ini secara efisien, namun juga siap menangani kemajuan di masa depan dan peningkatan beban kerja dengan mudah, menjadikannya solusi yang kuat untuk Devin dan dApp saat ini dan masa depan. Peak juga adalah ekosistem Polkadot, di mana Peak menyandang teknologi substrat ekosistemnya Polkadot ya. Polkadot juga memiliki koefisien Nakamoto dengan skor yang tinggi, yaitu dengan skor 93 dengan rating yang kedua setelah Solana. Di sini juga jika kita ingin setup node dengan desentral secara publik, mungkin hanya membutuhkan $3.000 per tahun ya. Sangat ringan dan sangat untuk mudah digunakan untuk sekelas Peak Network ini. Peak juga di sini memiliki transaksi yang cukup menarik, lumayan, yaitu yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Peak juga memiliki transaksi dari 10.000 transaksi sampai 500.000 transaksi. Dengan TPS gitu, Peak bisa dibilang project yang sangat cukup menarik kita nantikan setelah mainnet nanti. Nah, sebelum kita bahas lanjut, kalian kalau belum tahu decentralization itu apa, konsep desentral ini adalah dalam kripto adalah blockchain yang merujuk pada pendekatan di mana kekuasaan, pengawasan dan kendali sistem tidak terpusat pada suatu entitas atau otoritas tunggal, melainkan tersebar di seluruh jaringan dan dipegang oleh berbagai peserta atau node. Jadi proses desentral ini kita sudah terbebas dari aturan-aturan pemerintah. Nah,
sebelum kita bahas yang lain, mungkin kita akan lanjut ke token dan utility-nya. Di sini ada Agung Token. Agung Token ini adalah salah satu testnet yang dimiliki Peak ya, yang kemungkinan mendapatkan airdrop suatu saat nanti. Mungkin bisa nanti dibahas ya, dilihat dari dokumen Peak sendiri. Nanti di linknya dicantumkan di deskripsi. Di sini juga ada tokenomic crash yang sudah launching tokennya di Max ya. Di sini ada beberapa alokasi untuk community. Di sini sangat besar untuk supply 400 juta. Namun sayangnya di vesting 1 tahun ke depan. Dan unlock tokennya itu untuk early backer ataupun dengan treasury itu bisa sampai 4 tahun ke depan baru unlock ya. Dan sini kita akan ngebahas ekonomiknya Peak Network, beberapa mungkin menarik kita bahas. Ekonomik ini network ini yaitu adalah hasil analisis mendalam terhadap ekonomi blockchain lapisan atau layer 1 yang sudah mapan dan terbukti dengan mengikuti praktik terbaik serta berinovasi pada praktik tersebut. Nah, di sini juga ada keamanan dan decentralization. Blockchain standar layer 1 ini perlu mengeluarkan sejumlah besar pendapatan jaringan dan inflasi untuk mengamankan dan mendesentralisasikan jaringan. Keamanan desentral Peak layer 1 diwarisi oleh Polkadot layer 0 dengan memenangkan slot parachain. Berarti Peak ini memenangkan parachainnya Polkadot di layer 0 di urutan pertama ya. Keamanan dan sentralisasi Peak ini dijaga hingga 2025 bulan Juni, kemungkinan Q2 2025 tahun depan ya. Setelah Polkadot 2 diterapkan, sebagian kecil dari pendapatan jaringan yang inflasi akan dialokasikan untuk membeli waktu inti di Polkadot layer 0 yang memungkinkan Peak mengukur kecepatan dan throughput sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada biaya transaksi terbagi menjadi 2, biaya dasar atau biaya prioritas. Nah, kita akan bahas dulu biaya dasar ya. Biaya dasar akan ditentukan berdasarkan sumber daya komputasi yang diperlukan untuk memproses transaksi. Biaya dasar ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah jaringan kewalahan oleh spam atau transaksi bernilai rendah, seperti kita spam transaksi 0,01 setiap 1 kali transaksi, dan itu bisa menyebabkan kemacetan suatu chain tersebut. Dan di sini ada biaya prioritas ya. Nah, biaya prioritas ini penggunaan jaringan yang melampaui kapasitas throughput maksimumnya. Transaksi Peak itu bisa sampai 500.000 transaksi per second. Jika per second melebihi 500.000, kemungkinan bisa melebihi outputnya sendiri ya. Dan dimana biaya prioritas dapat disertakan. Biaya operasional ini kemungkinan pengguna membayar jumlah tambahan transaksi yang sensitif terhadap waktu, membantu memprioritaskan pemrosesannya. Biaya prioritas menyediakan sarana untuk menyeimbangkan beban jaringan selama periode permintaan tinggi. Biaya transaksi sendiri, transfer token asli akan serendah dari biaya awal itu biayanya kalau nggak salah $0,0025 atau setara Rp4, mungkin bisa lebih di bawah dari itu. Nah,
Kita akan membahas inflasi model initial supply. Inflasi model ini mungkin akan dijelaskan sedikit yang saya tahu ya. Model inflasi yang diterapkan pada pihak didesain bersifat disinflasi. Artinya, laju inflasi akan menurun secara bertahap seiring berjalannya waktu. Pendekatan ini menguntungkan peserta awal atau early adopter lah, seperti testnet, pembeli ICO, atau investor-investor yang mensupport atau memberikan investasi sebagai funding sendiri untuk pihak network. Pada tahap awal, tingkat inflasi ini akan ditetapkan sebesar 2,5% untuk memastikan adanya insentif yang cukup bagi mereka yang melakukan penerapan awal. Namun, tingkat inflasi ini akan menurun setiap tahunnya sebesar 10% dan akan stabil setelah kita mencapai inflasi 1%. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan di mana tingkat inflasi sejalan dengan bertumbuhnya transaksi jaringan. Pada akhirnya, tujuan jangka panjangnya adalah mencapai keseimbangan berkelanjutan antara inflasi dan pendapatan jaringan. Berarti ini pihak sendiri bakal menjadi token RWA yang sangat cukup menarik. Di sini ada distribusi transaksi fee dan token. Supply pihak adalah 4,2 billion, di mana treasury 15%, DApps 15%, collateral delegator 30%, liquidity provider 15%, machine 15%, dan para chainless funding 10%. Mungkin nanti akan di-update lagi oleh developer oleh pihak ya untuk perbandingan atau penghitungan harganya sendiri. Kita lanjut sebagai roadmap. Di sini ada beberapa roadmap yang akan ditampilkan oleh pihak. Pihak sendiri punya airdrop untuk crash holder, public offering announcement, yaitu IDO ya. IDO-nya sendiri dia di launching di CoinList. Crash airdrop for pihak ambassador ya, ini saya kemungkinan bakal dapat airdropnya sendiri dari kriteria ambassador ya. Mungkin saya akan mendapatkan token crash, bukan token pihak mainnet launching and token listing. Token listingnya itu kemungkinan bulan Juni atau Q2 akhir setelah melakukan IDO di CoinList. Nah, di sini kita akan membahas beberapa ini airdrop crash juga terbagi menjadi dua fase. Kita akan membahas yang pertamanya saja, dimana alokasi pihak untuk crash holder itu adalah $1 juta worth of pihak token. Semua pemegang crash yang terus-menerus memiliki minimal 2000 token crash di dompet non-penahanan berbasis substrate berhak untuk menerima airdrop awal, terlepas dari apakah token ini dipertaruhkan atau dikunci berbasis substrate non-pertahanan apapun. Dengan saldo $2K crash memenuhi syarat untuk airdrop. Namun harap diingat bahwa saldo Anda melebihi 2000 crash pada saat pengambilan snapshot yang akan terjadi setelah peluncuran mainnet pihak ya. Di sini dijelaskan selama mungkin kalian hold token crash atau banyak token crash atau lamanya token crash, itu akan menjadi kriterianya crack pihak ya. Cukup menarik. Dan di sini ada beberapa funding yang cukup besar, yaitu 23,5 juta dolar, dimana di sini leader investornya adalah Borderless Capital, Venture, Animoca Brand, The Spartan Group, Haskell Capital, DWF
Lab, Fundamental Lab and GC Venture GSR Monroe Capital. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya ya. Nanti saya akan jelaskan kembali jika ada proyek menarik kembali yang akan migrasi atau ekosistemnya pihak di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.